11 Januari tahun 1942, Teluk Manado, Sulawesi Utara. Angin laut yang lembab bergerak pelan di atas permukaan air yang gelap, berkilau lemah oleh cahaya bulan yang hampir tenggelam. Ombak kecil memukul sisi lambung kapal-kapal Jepang yang bergerak diam-diam, membentuk ritme yang nyaris terdengar seperti detak jantung. Malam itu sunyi, tetapi bukan sunyi yang damai. Ini adalah sunyi sebelum badai. Di geladak atas kapal penjelajah Sendai, Kapten Shigetoshi Miyazaki berdiri tegap. Kedua tangannya menggenggam pagar baja yang dingin. Napasnya membentuk uap tipis saat ia menatap ke arah pantai Manado, pulau yang dalam beberapa jam lagi akan disergap oleh ribuan prajurit Jepang. Di belakangnya, sorotan lampu merah redup dari ruang komando berpendar di antara siluet perwira navigasi yang bergerak cepat. Para prajurit tidak sedang menuju operasi biasa. Ini adalah operasi amfibi pertama Jepang di Asia Tenggara, sebuah gebrakan besar untuk merebut pangkalan udara strategis yang dapat membuka gerbang menuju Filipina. Bagi banyak dari mereka, ini juga menjadi pertempuran pertama seumur hidup. Waktu hari minus 20 menit, lapor Letnan Saito dari ruang komunikasi. Suaranya rendah namun tegas. Miyazaki hanya mengangguk. Matanya masih tertuju pada garis pantai yang tampak seperti bayangan gelap tak bergerak. Namun ia tahu, di balik keheningan itu, pasukan Kanipa dan pasukan pertahanan Manado sedang bersiap. Pertempuran ini bukan akan berjalan mudah. Sementara itu, di daratan Manado, tepat di lapangan udara Mapanget, suasana jauh berbeda. Lampu-lampu dipadamkan sejak sore, digantikan oleh lentera redup di beberapa pos penjagaan. Di dalam sebuah bunker beton kecil, Kapten Knil Willem Silem, Lor sedang memeriksa peta dengan raut wajah tegang. Di luar, suara jangkrik masih terdengar. Namun para prajurit tahu suara itu bisa saja berubah kapan saja. Mereka sudah menerima laporan intelijen tentang gerakan armada Jepang di Laut Maluku. Semua orang sudah bersiap sejak sore. Tetapi menunggu dalam gelap selalu jauh lebih menyiksa daripada menghadapi perang secara langsung. Pak Kapten, patroli dari Tondano melapor. Tidak ada aktivitas mencurigakan. Laut masih gelap, kata seorang sersan muda, berdiri sambil merapikan helmnya. Shilem. Ler mengangguk tanpa menatap. Mereka datang malam ini, katanya pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Jepang tidak menempuh perjalanan sejauh ini hanya untuk menakut-nakuti kita. Suara langkah kaki mendekat. Lalu seorang operator radio muncul membawa pesan singkat dari markas besar di Ambon. Pertahankan posisi sampai instruksi baru, katanya. Kertas itu bergetar di tangannya. Mereka semua tahu maksud sebenarnya. Bertahan selama mungkin, meski bala bantuan tidak akan datang dalam waktu dekat. Di laut, tepat pukul 1 dini hari, seluruh geladak armada Jepang tiba-tiba berubah tenang. Perintah turun, semua lampu padam. Hanya bintang-bintang samar yang menjadi penerang ribuan prajurit yang sedang bersiap dalam kapal-kapal pendarat. Di dalam salah satu kapal pendarat tipe Daihatsu, Serda Hiroshi Tanaka duduk diam sambil memegang erat senapan Arisaka. Tangan kirinya sedikit bergetar, meski ia mencoba menyembunyikannya. Di sampingnya, rekan-rekannya kebanyakan pemuda berusia 20 tahun membungkus kepala dengan kain untuk meredam dingin laut. Komandan regu mereka, Sersan Okabe, berbicara pelan. Ingat, target utama kita adalah lapangan udara. Kita harus bergerak cepat sebelum Belanda sempat menyusun pertahanan. Tanaka mengangguk, tetapi pikirannya penuh suara-suara yang tak bisa ia kendalikan. Apakah Belanda sudah menunggu? Apakah rentetan peluru akan menyambut mereka begitu pintu kapal terbuka? Atau apakah mereka akan mendarat tanpa perlawanan? Tidak ada yang tahu. Gelombang sedikit menghentak lambung kapal pendarat, membuat beberapa prajurit memejamkan mata. Dalam gelap pekat itu, waktu terasa melambat. Kemudian, suara peluit panjang melintasi udara malam. Semua kepala terangkat. Sebuah suara dari megafon kapal induk terdengar jelas. Semua unit bersiap untuk pendaratan. Di kejauhan, bayangan gelap pesisir Manado mulai terlihat semakin jelas. Dalam hitungan menit, operasi besar ini akan dimulai. Di Mapanget, seekor anjing penjaga tiba-tiba menggonggong keras, menarik perhatian pos jaga. Seorang prajurit Kanil yang sedang memegang teropong memandang ke arah laut. Matanya menyipit. Cahaya. Ada cahaya bergerak di laut, katanya. Panik. Shilem, Luer, segera berlari keluar bunker, mengambil teropong, dan melihat ke arah yang ditunjuk. Awalnya gelap, lalu titik-titik kecil. Banyak sekali. Bergerak cepat. Dia tahu apa arti pemandangan itu. Semua unit
Siaga tempur, teriaknya lantang. Mereka datang! Dalam sekejap, sirene darurat meraung di udara, menggema di seluruh kompleks lapangan udara. Para prajurit bergegas menuju posisi tembak. Mesin truk dinyalakan, dan senapan mesin mulai diarahkan ke pantai. Dan dari lot, mesin-mesin kapal Jepang mulai menggeram lebih keras, mengoyak keheningan dini hari. Pertempuran yang menentukan masa depan Manado akan segera dimulai. Armada Jepang kini sudah berada cukup dekat untuk melihat garis pantai Manado dengan mata telanjang. Air laut berkilau tipis oleh cahaya bulan yang tinggal seperempat. Dan di kejauhan, siluet pepohonan di pesisir tampak seperti dinding hitam tak berujung. Pukul 01,3, Teluk Kema, 20 km di timur Manado. Kapal-kapal pendarat Jepang mulai menggeser arah menuju pantai ke lokasi pendaratan utama untuk menyerbu dari sisi timur. Ombak yang relatif tenang membuat kapal-kapal Daihatsu bergerak stabil, meski syarat dengan prajurit dan peralatan berat. Di kapal komando, Letnan Kolonel Kiyoyuki Kondo, pemimpin Sasebo Combined Landing Force, mengamati garis pantai dengan teropongnya. Kondo adalah veteran perang Tiongkok, pria dengan rambut tipis dan sorot mata tajam yang seakan tak pernah berkedip. Namun, malam ini, bahkan ia dapat merasakan ketegangan merayap melalui geladak dan menular ke setiap prajurit di bawah komandonya. Gelombang pertama siap maju, katanya tenang. Para operator sinyal langsung mengirimkan instruksi melalui lampu isyarat ke kapal-kapal pendarat yang sudah berbaris. Di dalam salah satu kapal, Serda Tanaka merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Tangan kanan memegang erat senapan Arisaka, sementara tangan kiri menekan helm baja yang sedikit longgar. Ia menatap gelap di depan tempat yang dalam beberapa menit akan berubah menjadi medan perang. Sersan Okabe, yang berdiri di dekat pintu ram, mengangkat tangan memberi aba-aba. Siapkan diri! 50 detik, mesin kapal pendarat meraung. Percikan air memukul sisi kapal. Gelombang mulai terasa lebih keras. Lalu, sesuatu terdengar dari arah pantai. Suara patahan ranting, atau sesuatu lebih besar. Semua menegang. Tanaka menajamkan pendengaran. Kemudian, teriakan dari kapal sebelah. Tembakan? Mereka menembak. 3 kilatan cahaya kecil terlihat dari semak-semak pantai. Peluru-peluru kanisle menghantam air, menciptakan percikan kecil di samping lambung kapal Daihatsu. Tembakan itu tidak akurat, namun cukup untuk memecahkan ketenangan. Sersan Okabe langsung berteriak, "Posisi tempur, siap turun!" Di pesisir Kema, unit KNIL yang bertugas menjaga pantai berjumlah sedikit mayoritas, hanya regu-regu kecil penjaga pantai yang dipersenjatai ringan. Namun mereka tahu betul apa yang menghampiri mereka. Dan meski kalah jumlah, mereka memutuskan untuk membuka tembakan pertama. Prajurit KNIL bernama Johannes Vermeer, usia 25, memompa napasnya yang mulai tertahan. Ia menatap ke laut yang gelap, ke arah Bayanggen-Bianggen, kapal pendarat yang makin dekat. Suara mesin mereka kini bagaikan dengung lebah raksasa yang menggetarkan dada. "Jangan tembak sampai aku bilang," kata kopral mereka. "Dekatkan lagi, dekatkan." Vermeer menggenggam senapan karben M1895. Tangan sedikit gemetar akibat intensitas situasi. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri ketika salah satu kapal Jepang tampak hanya berjarak puluhan meter. Sekarang, letusan senapan kanil memecah udara. Beberapa prajurit Jepang terkejut. Ada yang langsung menjatuhkan diri. Yang lain memekik saat peluru menghantam kayu kapal pendarat. Namun, serangan itu tidak menghentikan laju mereka. Kapal-kapal Daihatsu terus meluncur. Terang suar dari senapan mesin Jepang mulai membalas, menerangi pantai dengan kilatan demi kilatan mematikan. Vermeer menunduk cepat, nyaris terhantam peluru. Pasir di depannya terhempas oleh hantaman timah panas. "Mundur! Mundur ke titik 2, regu KNIL mulai menarik diri ke garis pertahanan kedua, menembak sambil berlari. Mereka tahu tidak mungkin menahan pendaratan di pantai. Terlalu lama tugas mereka hanya memperlambat. Pukul 01,5, kapal pertama menyentuh daratan. Roda baja menabrak pasir, dan dengan hentakan keras, ram kapal Daihatsu terbuka. "Turun! Turun!" Sersan Okabe memimpin lari cepat ke pantai. Sepatu bot mereka menginjak pasir yang dingin dan lembab. Tanaka melompat keluar. Tubuhnya condong ke depan mencari perlindungan dari tembakan kanil. Suara peluru berpadu dengan teriakan dan bentakan komando pasir beterbangan. Ombak menghempas
kaki mereka. Siluet pohon kelapa tampak seperti tombak-tombak gelap yang memayungi kekacauan. Unit-unit Jepang langsung mengatur formasi. Mortir ringan dikeluarkan. Senapan mesin diatur di balik bukit pasir. Target ke arah kiri, teriak Okabe. Ledakan mortir pertama menghantam semak-semak tempat regu KNIL berlindung, menyemburkan api oranye terang ke malam yang pekat. Gelombang kedua kapal pendarat mulai merapat. Lalu, gelombang ketiga, dalam waktu kurang dari 30 menit, ratusan prajurit Jepang sudah memenuhi pesisir. Pasukan Kanile yang menjaga pantai kini nyaris tak memiliki perlindungan. Mereka mulai mundur lebih jauh, menuju jalur jalan utama ke Matondano. Vermeer berlari sambil menahan napas. Ia menatap ke belakang dan melihat puluhan prajurit Jepang berlari cepat ke arah barisan mereka. Bayonet terhunus, suara tempur menggema. Pertempuran untuk merebut pesisir Kema telah dimulai. Dan ini baru permulaan. Pasukan Jepang kini telah menguasai pesisir Kema. Gelombang demi gelombang pendarat terus merapat, membawa amunisi, mortir, dan unit-unit tambahan yang siap bergerak menuju sasaran utama. Lapangan udara Mapanget, jantung pertahanan udara Manado, pukul 03.00 dini hari. Jalan ke Matondano, kabut tipis mulai turun, menyelimuti pepohonan dan jalan tanah yang membentang ke arah barat. Di atasnya, pasukan Jepang bergerak cepat dalam formasi rapat. Lampu senter ditutup kain merah. Langkah kaki mereka nyaris tak bersuara. Hanya terdengar gesekan perlengkapan tempur dan desahan napas teratur. Letnan Kolonel Kondo memimpin dari barisan depan, menaiki sepeda motor militer kecil yang tanpa lampu. Di belakangnya, kompi-kompi Sosebo Naval Landing Force bergerak seperti bayangan. Tujuan mereka jelas, merebut Mapanget sebelum fajar, sebelum Kanial sempat memperkuat posisinya. Sersan Okabe berlari di sisi jalan, berusaha menjaga ritme anak buahnya. Serda Tanaka mengikuti di belakangnya. Tubuhnya masih terasa berat akibat adrenalin pendaratan sebelumnya. Napasnya mengembun di udara dingin. Tanaka, ujar Okabe tanpa menoleh. Begitu kita masuk Mapanget, tidak ada waktu berpikir. Kau bergerak sesuai formasi, tetap dekat denganku. Siap, Sersan, jawab Tanaka, meski jantungnya kembali berdegup tidak karuan. Sementara itu, di Mapanget, suasana tegang memuncak. Sirene masih memekik sesekali. Dan di antara kilatan lampu merah pos komando, Kapten Kilel Silem Lur berdiri dengan wajah serius. Ia memandang ke arah barat, daya, tempat jalan ke Matondano berada. Disitulah musuh pasti datang. Bagaimana posisi unit lebar? Tanyanya pada seorang letnan muda. Sedang mengambil posisi di parit selatan, Tuan. Tapi jumlah mereka tidak cukup besar untuk menahan serangan besar. Silem Lore tidak menjawab. Ia tahu situasinya buruk. Sebagian besar pasukannya tersebar untuk menjaga pesisir dan permukiman. Mapanget tidak dirancang untuk menahan serangan darat besar-besaran pada malam hari. Tiba-tiba, operator radio berlari masuk dengan wajah pucat. Tuan, unit pengintai dari Kema melaporkan pasukan Jepang. Jumlah besar sudah memasuki jalur utama. Berapa besar? Tanya Silem. Ler cepat. Ratusan. Mungkin lebih dari 1000, Tuan. Ruangan seketika hening. Silem, Ler menutup peta di depannya, lalu menarik napas panjang. Semua unit siaga tempur penuh. Posisi tembak dinyalakan. Kita akan bertahan sebisa mungkin. Pukul 03.45. Gerbang luar Mapanget, barisan depan Jepang berhenti ketika melihat bayangan kawat duri dan parit pertahanan Nil yang membentang melewati sisi kiri jalan. Lampu redup dari pos penjagaan kecil terlihat di kejauhan. Letnan Kolonel Kondo mengangkat tangan. Semua pasukan berhenti. Tidak ada suara selain angin dan serangga malam. Lalu, kilatan cahaya. Tembakan KNIL meletus dari pos penjaga mengenai salah satu prajurit Jepang di barisan depan. Ia terjatuh tanpa suara. Ambil posisi. Suara Kondo menggema. Senapan mesin Jepang langsung dipasang. Mortir ringan mulai dikeluarkan. Tembakan balasan menghancurkan pos penjaga pertama dalam hitungan detik, mengirimkan percikan api ke udara. Serda Tanaka merunduk di balik pohon besar. Jantungnya memukul keras dadanya. Peluru melesat di atas kepala, debu, dan pecahan tanah beterbangan. Tanaka, ke kiri! Ambil parit itu! Okabe memberi perintah sambil menembak ke arah parit pertahanan Kenil. Tanaka berlari, menuruni semak-semak. Napasnya memburu.
Begitu ia mencapai parit luar, ia melompat masuk hanya untuk terkejut melihat seorang prajurit kenil mengarahkan senapan ke arahnya dari jarak 5 meter. Keduanya terkejut. Sama-sama muda. Sama-sama takut. Kaenil itu lebih dulu menarik pelatuk tetapi meleset. Peluru menghantam tanah di samping kepala Tanaka. Tanaka membalas tembakan refleks. KNIL itu terjatuh. Tanaka membeku beberapa detik, tubuhnya gemetar. Ia baru pertama kali menembak manusia dalam jarak sedekat itu. Fokus, bentak OKB dari atas tebing parit. Kita belum selesai. Ledakan mortir mengguncang tanah. Cahaya oranye terang menyapu gelap malam. Unit-unit Jepang mulai menembus garis luar Mapanget. Di sisi lain lapangan udara, Vermeer dan regunya berlari menuju hanggar pesawat, berusaha mengambil posisi lebih kuat. Di atas mereka suara pesawat-pesawat KNIL yang mencoba lepas landas terdengar, berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan sebelum Jepang merebut runway. Cepat, cepat. Kopral menuntun mereka melewati jejeran pohon dan bangunan kecil. Namun, dari arah utara, terdengar suara ledakan besar bunyi tembakan mortir Jepang yang mengenai tangki bahan bakar cadangan. Api raksasa menyala di udara. Langit Mapanget berubah oranye. Vermeer berhenti sejenak. Napasnya terengah, menyaksikan kobaran api itu. Ya Tuhan, gumamnya. Mereka sudah masuk sejauh itu? Sebelum ia sempat berpikir, suara tembakan Jepang dari jarak dekat memaksa mereka merunduk dan mencari perlindungan. Pertempuran jarak dekat kini tak terelakkan. Pasukan Jepang bergerak semakin dalam. Parit luar telah jatuh. Bangunan pertama di area Mapanget kini menjadi target berikutnya. Letnan Kolonel Kondo mengangkat pedangnya. Majulah, rebut lapangan udara sekarang. Gelombang baru pasukan amfibi datang dari sisi kiri. Dentuman, jeritan, peluru memotong angin. Dalam gelap yang kini diterangi api, Mapanget berubah menjadi labirin perang pertempuran pecah di setiap sudut, setiap bunker, setiap parit. Dan fajar, masih 1 jam lagi. Pertempuran darat di Mapanget makin brutal. Api dari tangki bahan bakar menerangi langit, menciptakan bayangan bergerak dari prajurit KNIL dan Jepang yang saling bertempur jarak dekat. Namun di luar pengetahuan banyak orang di darat bahkan sebahian. Pasukan Jepang sendiri, langit di atas Manado, bersiap menurunkan gelombang kedua serangan yang jauh lebih berani. Pukul 04,2 di atas Manado, ketinggian 2000 meter. Angin pagi menyapu keras badan pesawat Mitsubishi Ki-57 Topsy yang sedang melintas di langit gelap Manado. Di dalamnya, puluhan penerjun dari 1 ST Yokosuka Special Naval Landing Force berdiri berbaris, bergoyang di udara turbulen. Lampu kabin dipadamkan. Hanya cahaya merah gelap dari lampu darurat yang berpendar di wajah mereka. Letnan Kanichi Kashiwabara, Komandan Unit Terjun Payung, memegang tali di sisi pesawat sambil menatap ke arah pintu samping yang terbuka. Udara dingin luar masuk menerpa tubuhnya, membuat mantel penerjun bergetar keras. Di bawah mereka, kilatan-kilatan kecil terlihat di permukaan bumi ledakan dari Mapanget. Api berkobar tinggi, membentuk pilar asap yang menjulang ke langit. Letnan muda di belakangnya berbisik. Perlawanan di darat tampaknya keras. Tuan, Kashiwabara menjawab tanpa menoleh. Justru karena itu kita harus turun. Mapanget harus jatuh sebelum matahari naik. Di tangan kirinya tergenggam peta kecil. 2 titik pendaratan utama di Manado. Tino, air dekat lapangan udara Mapanget. Kakas untuk menguasai Danau Tondano, dan jalur selatan pintu dibuka. Suara ini menggema di seluruh kabin. 2 serdadu menarik gagang pintu besar pesawat. Angin berhembus deras dan keras. Suara mesin pesawat makin memekakan telinga. Para penerjun berdiri semakin tegang, tangan memegang tali statis. Mata menatap kosong ke depan. Tidak ada yang berbicara, hanya napas cepat, detak jantung, dan suara guntur perang di bawah. Lampu merah berkedip, lalu berubah hijau. Terjun, puluhan penerjun melompat keluar satu demi satu. Tubuh mereka tersedot ke kegelapan, terlihat hanya sebagai bayangan kecil sebelum parasut-parasut bulat membentang di udara. Dari bawah, prajurit KNIL di Mapanget yang sedang bertempur mendadak melihat sesuatu. Sial! Di langit, mereka terjun payung. Vermeer yang bersembunyi di balik drum bahan bakar menatap ke atas. Napasnya tercekat. Parasut-parasut Jepang bermunculan seperti bintik putih di langit hitam, melayang perlahan menuju jalur belakang Mapanget. Ini tidak mungkin. Mereka menyerang dari udara juga. Kopral mereka memaki keras. Ini jebakan.
Cepat pindah posisi, jangan biarkan mereka mendarat di belakang kita. Beberapa unit KNIL mulai menembakkan senapan ke langit. Peluru beterbangan. Beberapa hampir mengenai penerjun yang masih meluncur. Salah satu parasut tersentak lalu jatuh cepat, menabrak tanah keras. Namun sebagian besar penerjun berhasil turun dengan aman. Letnan Kashiwabara mendarat di sebuah ladang kecil dekat Tino R. Ia menjatuhkan parasut, menarik pistol tipe Nambu, dan memberi isyarat kepada pasukannya. Formasi, bergerak ke arah utara. Kita serbu barak Mapanget dari belakang. Penerjun-penerjun lain berkumpul cepat, menyiapkan senapan tipe 99 dan granat tangan. Dalam waktu kurang dari 5 menit setelah mendarat, unit penerjun payung Jepang sudah bergerak menuju posisi pertahanan Kani, pukul 04.45. Barak belakang Mapanget, gelombang tembakan baru muncul dari arah yang sama sekali tidak disangka KNI. Silam, Ler yang sedang memeriksa kondisi amunisi, tersentak mendengar letusan keras dari arah bangunan administrasi. Apa itu? Jepang. Dari samping, letnan muda berlari masuk sambil tercengal. Tuan, penerjun dari langit. Mereka turun di Tino R dan sudah masuk ke belakang posisi kita. Ruangan komando berubah tegang dalam sekejap. Ini adalah mimpi buruk operasi darat. Serangan cincin ganda. Semua unit, pecah formasi. Pertahanan dibagi dua arah. Shilem, Ler mengibarkan tangan, memerintah cepat. Tetapi pasukannya tidak cukup banyak. Setiap orang kini harus bertempur sekuat mungkin. Di lorong sempit antara dua bara kayu, Vermeer dan 3 rekannya maju perlahan sambil menodongkan senapan. Asap tipis terbawa angin, membuat pernapasan semakin berat. Tiba-tiba suara teriakan Jepang terdengar dari balik tikungan. Uraa! Disusul derap langkah cepat. Belum sempat Vermeer bereaksi, 3 prajurit penerjun Jepang muncul dengan bayonet terpasang, bergerak cepat seperti bayangan LE Mepa R. Granat. Kopral melempar 1 granat ke arah tikungan. Ledakan keras memecah suara, serpihan kayu beterbangan. Salah satu penerjun terlempar ke tanah. Tubuhnya hilang ditelan asap. Tapi 2 lainnya masih hidup dan mereka menyerbu maju tanpa ragu. Vermeer mengangkat senapannya menembak sekali. Salah satu penerjun tumbang. Yang terakhir hampir mencapai mereka. Bayonetnya siap menusuk. Di detik terakhir, rekan Vermeer menembak dari jarak 1 meter. Serdadu Jepang itu terjengkang mundur. Tetapi mereka semua tahu, ini hanya sebagian kecil. Lebih banyak penerjun sedang menyebar di seluruh kompleks. Sementara itu, serangan utama Jepang dari bagian depan Mapanget semakin agresif. Ledakan mortir dan tembakan senapan mesin membuat Kenil terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Kondo dan OKB kini sudah berada hanya ratusan meter dari hanggar utama. Koordinasi dengan penerjun berhasil, kata Kondo. Mapanget sudah terkepung dari 2 sisi. Kita harus selesaikan sebelum matahari terbit. Tanaka mengangguk, meski wajahnya kotor oleh tanah dan jelaga. Ia kini menyadari, operasi ini direncanakan sempurna. Dan pertempuran Mapanget mungkin, dalam hitungan menit akan pecah sepenuhnya. Api dari tangki bahan bakar terus menyala. Parasut-parasut masih terlihat melayang di langit, dan suara perang semakin keras. Fajar hampir tiba, dan nasib Manado akan diputuskan sebelum matahari naik. Fajar mulai merayap di balik pegunungan Tondano. Cahaya tipis, berwarna keemasan, menerobos asap tebal yang menyelimuti Mapanget. Kilatan peluru, siluet prajurit, dan bayangan hanggar terbakar membentuk pemandangan yang tampak seperti neraka di permukaan bumi. Pukul 05,2. Lapangan udara Mapanget. Udara penuh bau mesiu, minyak terbakar, dan tanah basah. Suara tembakan tak pernah berhenti. Namun kini terdengar lebih kacau daripada sebelumnya. Kinel mulai kewalahan menghadapi serangan dari 2 arah. Pasukan amfibi dari depan, dan pasukan penerjun dari belakang. Di barak komando, Kapten KNI Ilshilm, Ler memeriksa sisa amunisi. Hanya tinggal beberapa peti peluru yang masih dapat dipakai. Berapa banyak sisa pasukan kita? Tanyanya dengan suara parau. Letnan muda, wajahnya kotor oleh asap, menjawab dengan berat. Kurang dari setengah, Tuan. Regu C dan D hampir habis. Sebagian mundur ke hanggar selatan. Shilem. Ler menghela napas panjang. Ia tahu, angka itu berarti satu hal. Mapanget hampir tidak mungkin dipertahankan. Namun ia juga tahu kewajiban terakhirnya, menunda Jepang selama mungkin, agar unit-unit di kota memiliki waktu untuk bersiap. Semua yang masih bisa bertempur, kumpulkan di garis tengah. Kita bertahan sampai habis. Di sisi utara Mapanget, Letnan Kanichi Kashiwabara, pemimpin pasukan penerjun,
bergerak cepat di antara bangunan dan parit. Ia menunjuk tim pembawa senapan mesin untuk menguasai atap bangunan administrasi, memberi mereka jangkauan tembak luas ke arah barak KNI. Fokus pada posisi bekas menara radio, katanya. Di sana perlawanan masih keras. Unit-unit penerjun menyebar seperti bayangan. Mereka bergerak cepat, memanfaatkan latihan intensif bertahun-tahun. Meski beberapa rekannya telah gugur akibat tembakan Kanil, moral mereka tetap tinggi karena mereka tahu operasi ini mendekati sukses. Ledakan kecil terdengar ketika salah satu penerjun memasang bahan peledak di pintu bunker. Pintu itu hancur seketika. Asap dan puing berhamburan. Di dalam bunker, 2 prajurit Kanesil yang tersisa segera diatasi. Kashewabara memberikan isyarat tangan. Maju terus. Di sisi timur Mapanget, Letnan Kolonel Kyoyuki Kondo memimpin serangan utama. Dengan formasi ketat, unit-unit Sosebo Landing Force bergerak menyapu area hanggar pesawat. Tanaka, Okabe, ke kiri, pastikan ujung runway bersih. Suara Kondo menggelegar di tengah dentuman senjata. Serda Tanaka berlari bersama Sersan Okabe. Peluru berdesing di atas kepala. Sebuah pesawat pembom KNIL yang rusak terlihat setengah terbakar. Di sisi jalur, asapnya membubung tebal. Di belakang saya pesawat itu, seorang prajurit KNIL tiba-tiba muncul dan menembakkan senapan. Pelurunya menghantam tanah tepat di depan kaki Tanaka. Okabe langsung membalas mengenai lawan tersebut. Terus maju! Jangan berhenti! Mereka bergerak maju, melewati serpihan logam dan kaca dari bangunan hanggar yang hancur. Di kejauhan, Tanaka melihat puluhan prajurit Jepang lain sudah menyebar di sepanjang runway. Pasukan Jepang mendesak semakin dalam, dan Kanil kian terjepit. Pukul 06.05, garis tengah pertahanan Kanil Vermeer berada di garis ini. Nafasnya Turengengga, pundaknya terasa berat, tapi ia tetap bertahan dengan sisa-sisa stamina yang dimilikinya. Di kanannya, kopralnya tergeletak dengan luka tembak di dada. Di kirinya, 2 prajurit lain bersiap menembak dari balik karung pasir. "Mereka datang lagi!" teriak salah satu prajurit KNIL ketika melihat bayangan prajurit Jepang muncul di antara asap. Serangan Jepang kini lebih terkoordinasi. Tembakan senapan mesin menekan pertahanan. Sementara 2 regu penerjun memutari sisi kiri untuk mengepung sisa perlawanan Kanil. Jangan biarkan mereka masuk ke hanggar. Vermeer menembak 2 kali, mengenai prajurit Jepang pertama yang muncul dari balik reruntuhan. Namun ia melihat sesuatu yang mengerikan. Pasukan KNIL di sisi kanannya mulai runtuh. Barisan itu ditembus. Tak lama kemudian, pasukan Jepang mulai mengalir masuk bagaikan air pasang yang tak terbendung. "Vermeer, mundur, mundur ke titik terakhir!" Seorang sersan KNIL berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh dentuman mortir. Vermeer menoleh dan melihat cahaya oranye menyala terang. Mortir Jepang menghantam bunker kecil di belakangnya. Suara ledakan itu membuat telinganya berdenging. Hembusan panas menerpa wajahnya. Ia jatuh tersungkur. Saat ia mencoba bangkit, tanah bergetar oleh langkah-langkah prajurit Jepang yang semakin mendekat. Pukul 06.04. Hanggar selatan, pos pertahanan terakhir, Kinel hanya sekitar 30 prajurit Kinel yang tersisa. Mereka berbaris di balik tumpukan peti amunisi, bersiap menghadapi gelombang terakhir serangan Jepang. Silem, Lere, berada di tengah. Wajahnya berlumur debu dan keringat. "Bertahan! Ini garis terakhir. Jangan biarkan mereka ambil lapangan udara tanpa perlawanan." Letnan Kondo memberi isyarat kepada pasukannya untuk melakukan serangan akhir. Pasukan Jepang menyusun formasi, senapan mesin diarahkan ke hanggar, mortir disiapkan. Fire, tembakan Jepang meledak bagai badai. Kayu hanggar terbelah, pasir dan logam beterbangan. Kanil membalas semampu mereka, tetapi jumlah mereka tak sebanding. Satu persatu prajurit KNIL tumbang. Vermeer, yang terseret ke barisan terakhir, setelah selamat dari ledakan, menembak tanpa henti, meski tangannya bergetar hebat. Ia melihat Silem, Ler tertembak di bahu. Namun, kapten itu tetap berdiri, tetap memerintah. "Teruskan, jangan menyerah." Tapi Jepang sudah terlalu dekat. Bayonet mulai terlihat. Dan saat matahari akhirnya muncul di ufuk timur, cahaya pagi jatuh tepat pada momen ketika pertahanan terakhir KNIL runtuh. Pukul 07.1, Mapanget jatuh sepenuhnya ke tangan Jepang. Silem, Ler akhirnya memerintahkan penyerahan untuk menyelamatkan nyawa prajurit yang tersisa. Api masih menyala di beberapa hanggar. Parasut-parasut masih bergantung di pohon-pohon. Dan di atas reruntuhan bangunan, bendera Jepang berkibar perlahan. Manado tidak lagi dalam kendali KNIL.
dan operasi amfibi besar Jepang di Asia Tenggara, paduan pendaratan, penyerbuan darat, dan serangan penerjun payung berhasil sepenuhnya.